Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersekutu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di hari kemenangan, sukacita, kami memperingati kebangkitan Kristus Yesus yang telah mati menebus dosa-dosa kami. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah peristiwa kebangkitan Kristus dari kematian membuat iman kami semakin teguh dan yakin akan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami mau dipimpin dan dituntun untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Berkati kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, selamat Paskah bagi kita semua. Di hari kemenangan kita pada saat ini, kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dari Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13. Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, teks firman Tuhan ataupun tema firman Tuhan pada perayaan Paskah tahun 2024 ini seperti yang diserukan oleh PGI, hidup sebagai alat kebenarannya. Hidup sebagai alat kebenarannya. Saudara-saudara yang terkasih, semua orang percaya menyebut bahwa hari Paskah adalah hari kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan Kristus Yesus atas maut. Yesus yang mati di kayu salib itu bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia menang. Dia dapat menaklukkan dosa, sehingga kemenangannya inilah yang menjadi kemenangan kita. Karena Yesus yang mati menderita di kayu salib sudah bangkit, dan hari inilah kita memperingati peristiwa kebangkitan Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu hari ini kita harus bersukacita. Bersukacita tentu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena kita bisa merasakan keselamatan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam perikop pasal 6 ayat 1 sampai 14, kalau kita membacanya dengan seksama, bagaimana Paulus dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan yang diperoleh umat manusia hanya anugerah semata, kasih karunia.
Jadi keselamatan yang kita terima, keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kematiannya, kebangkitannya, itu yang membuat umat percaya, orang-orang percaya dimenangkan di dalam Tuhan. Yang tadinya manusia hidup dalam dosa, melalui kematian Kristus Yesus dan peristiwa kebangkitan Kristus Yesus, sesungguhnya dosa yang ada dalam kehidupan manusia telah ditaklukkan ataupun dikalahkan oleh kuasa Allah melalui Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Siapa yang berkuasa? Tentu Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kristus Yesus yang harus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dosa telah ditaklukkan melalui peristiwa kebangkitan Kristus, sehingga kita harus tunduk taat kepada Tuhan, yaitu Kristus Yesus yang telah menaklukkan dosa tadi. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini bukanlah sebuah pilihan, tetapi keharusan yang harus dikerjakan oleh orang-orang percaya yang telah diselamatkan di dalam Yesus. Keharusan untuk tunduk, keharusan untuk taat, karena Allah telah menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus juga tegas mengatakan dalam perikop Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14, ketika manusia telah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, itu bukan berarti manusia dapat berulang-ulang melakukan dosa, karena itu prinsip yang salah. Ketika kita sudah diselamatkan dalam Tuhan, kita harus terus berusaha, berjuang untuk tidak terjerumus di dalam dosa. Karena Paulus katakan dalam Roma pasal 6 ayat 9 sampai 10, kematian dan kebangkitan Kristus hanya satu kali, dan untuk selama-lamanya. Jadi kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kedatangan Kristus tidak berulang-ulang. Satu kali dia mati, dia bangkit untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Jadi oleh karena itu, jangan sampai kita orang percaya menyalibkan Kristus sampai kedua kali karena perbuatan, karena kejahatan yang terus kita kerjakan. Jadi keselamatan yang ditawarkan Allah dalam kehidupan kita bukan keselamatan murah-murah, bukan keselamatan murahan, tetapi mahal. Darah Kristus tercurah untuk menebus dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur PGI dapat menyerukan tema ini bagi kita di tahun 2024 ini. Hidup sebagai alat kebenarannya. Kita harus bisa beralih dari pola pikir konsep hidup kita yang lama kepada pola pikir yang baru,
yang dulunya kita ditaklukkan, takluk dan tunduk kepada maut atau dosa, dan sekarang kita sudah bebas, sudah dimenangkan melalui peristiwa kebangkitan ini, sehingga kita harus berubah, tunduk, taat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah menebus kita. Tuhanlah yang telah menyelamatkan kita dari jerat maut, yaitu dosa. Sehingga apa yang harus kita kerjakan seperti yang dikatakan Paulus dan menjadi tema Paskah kita tahun ini. Kita orang-orang yang telah diselamatkan harus menjadikan anggota tubuh kita ini bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kelaliman atau kejahatan, tetapi sebaliknya, apa yang dipercayakan Tuhan, seluruh anggota tubuh yang kita miliki, kita pergunakan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Alat melakukan kebenaran. Yang dulunya mungkin kita suka berbohong, berkata dusta. Karena kita sudah diselamatkan, belajarlah untuk menjadi pribadi yang berkata benar dan sejujurnya. Yang dulunya kita hidup dalam perzinahan, ketika kita sudah dimenangkan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, belajarlah hidup dalam kekudusan. Yang dulunya kita suka mencaci, berkata kasar, memfitnah, berubahlah untuk menggunakan mulut kita ini menjadi kata-kata berkat, nasihat, agar semua orang yang mendengarkan dapat terberkati. Yang dulunya kita mencuri, merampas hak orang lain, berubahlah menjadi alat kebenaran. Bagaimana? Menjadi orang yang dermawan, orang yang mau memberi, orang yang tidak mau merampas hak orang lain, orang yang suka menolong. Jadi Bapak Ibu, banyak contoh hal-hal yang harus kita kerjakan dari sikap kita yang lama. Karena kita sudah diselamatkan dan dimenangkan, kita harus menggunakan segala anggota tubuh kita ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, kita sudah dimenangkan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Dan perlu kita ingat, ketika kita sudah dimenangkan, tentu langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Kita tidak lagi ditaklukkan, tunduk kepada maut. Tapi maut sudah ditaklukkan, dikalahkan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Untuk itu, datanglah bersyukur kepada Tuhan karena keselamatan yang kita terima. Yang kedua, ibu bapak, saudara-saudari, peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang terjadi hanya satu kali. Ketika Kristus Yesus mati menebus dosa umat manusia, itu sekali untuk selama-lamanya. Jadi jangan pernah seperti yang kita katakan tadi, jangan sampai kita salibkan Yesus kedua sampai ketiga kali karena keinginan daging kita, karena nafsu dunia kita
yang terus ingin menguasai, terus ingin menyenangkan hati dan kedagingan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, menjadi poin yang paling penting. Tuhan memberikan kita pada perayaan Paskah tahun ini untuk memiliki kesempatan menggunakan setiap anggota tubuh kita menjadi alat kebenarannya, menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Melalui apa? Bisa melalui pelayanan, bisa melalui sosial masyarakat. Setiap manusia, setiap pribadi kita tentu memiliki setiap potensi, bakat, bahkan talenta yang lebih yang diberikan Tuhan kepada kita. Pernahkah kita bergumul untuk mengerjakannya, untuk melakukannya itu sebagai alat Tuhan, tangan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk memperkenalkan cahaya terang di dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita dapat dikalahkan oleh keinginan daging kita, tetapi kita harus menggunakan segala potensi, segala talenta, kelebihan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita untuk menjadi alatnya. Alat menyatakan kebenaran. Yang dulunya mungkin kita salah menggunakan media sosial dengan mengata-ngatai orang, memfitnah, mencibir, menyindir orang, berubahlah. Jadikanlah dunia media sosialmu untuk menjadi berkat. Banyak hal yang harus kita kerjakan untuk menjadi berkat. Berbagi kata-kata bijak, berbagi kebenaran firman Tuhan, berbagi tentang kesaksian bagaimana setiap orang boleh merasakan kuasa dan kemurahan Tuhan. Banyak hal yang harus kita kerjakan. Daripada menceritai orang, memfitnah orang, mengambil hak orang, berkata bohong, dusta, itu semua akan membawa kita kepada jerat melakukan kejahatan atau kelaliman. Jadi mari Bapak Ibu, selagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya masih diizinkan Tuhan hidup, teruslah menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, agar setiap orang yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, merasakan kuasa Tuhan nyata, kasih Allah besar, karena keselamatan yang kita terima melalui Kristus Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu. Di hari Paskah ini kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus yang telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Itu bukan karena perbuatan kami dan kebaikan kami, tetapi karena anugerah ataupun kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk tunduk, taat, dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.